Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kepada Profesor Ismawati sebagai dosen pengampu mata kuliah ilmu tanah unggas dan juga teman-teman kelompok G dan F yang saya cintai. Kami dari kelompok G akan memaparkan tentang kasus 3, yaitu tentang fungsi hormon dalam pembentukan telur. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok G. Yang pertama ada Nur Haida Zahra dengan NIM 018. Selanjutnya ada Ataya Abisutyoko dengan NIM 045. Selanjutnya ada Jihan Fadilah dengan NIM 141. Ada saya sendiri Linang Farola dengan NIM 143. Selanjutnya Revalina dengan NIM 158 dan Hapsari dengan NIM 179. Rumusan masalah yang pertama, sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas? Yang kedua, jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. 3. Hormon apa yang mengontrol sifat mengeram? Mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur? Yang keempat, mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung? Dan yang kelima, jelaskan solusinya agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Atta. Yaitu ada sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas. Yang pertama itu ada ovarium, yang kedua ada oviduct, yang ketiga ada kloaka, yang keempat ada vagina, dan yang kelima itu ada kelenjar tuba fallopi. Yang selanjutnya, jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Yang pertama, ada hormon gonadotropin, hormon reproduksi yang terlibat langsung dalam proses pembentukan telur hingga keluarnya telur dari ayam. Yang kedua, ada hormon FSH, mempengaruhi perkembangan folikel yang belum matang menjadi folikel matang dan juga mempengaruhi sekresi tiroid, khususnya estrogen dan progesteron yang diproduksi oleh sel TK. Telur dan kulit telur. Yang ketiga ada hormon RH untuk membantu mengatur siklus ovulasi. Selanjutnya, hormon apa yang mengontrol sifat mengeram? Mengapa ayam mengeram tidak menghasilkan telur? Hormon prolaktin menghambat produksi telur karena hormon ini dikeluarkan secara alami pada akhir masa telur. Mekanisme inkubasi dimulai dengan hasil akhir kerja hormon endokrin yang memediasi sekresi polipeptida usus vasoaktif atau VIP, suatu neuropeptida yang terdiri dari 28 asam amino. VIP diproduksi dari bagian utama hipotalamus yang mengaktifkan sekresi prolaktin dari kelenjar hipofisis anterior. Hormon prolaktin mempertahankan kebiasaan inkubasi telur melalui aksi gen reseptor prolaktin. Baik, selanjutnya ada mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung. Jawabannya adalah hasil telur ayam petelur komersial lebih tinggi dibandingkan ayam kampung. Hal tersebut karena ayam petelur komersial telah diternakan dan dikembangkan secara selektif untuk menghasilkan telur dalam jumlah banyak dan stabil. Ayam petelur ini biasanya diberi pakan bergizi dan ditempatkan dalam kondisi lingkungan yang dikontrol dengan cermat untuk memaksimalkan produksi telur. Berbeda dengan ayam petelur, ayam kampung tidak dikawinkan silang, dipilih dengan tujuan produksi telur tinggi yang diprioritaskan pada daging. Kualitas dan kelangsungan hidup ayam kampung juga seringkali dibiarkan bebas berkeliaran,
di lingkungan sehingga tidak selalu memanfaatkan waktu bertelurnya secara maksimal. Namun, kembali diingat kembali bahwa kualitas telur ayam kampung dan ayam petelur bisa berbeda-beda. Telur ayam di kampung cenderung memiliki kuning telur yang lebih gelap dan rasa yang lebih enak. Lalu, karena ayam kampung seringkali memiliki pola makanan yang lebih beragam, termasuk serangga dan tumbuhan liar. Selanjutnya, jelaskan solusinya agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Menurut kami, solusi dari peningkatan produksi telur ayam kampung menggunakan metode persilangan ayam kampung jantan dengan ayam kampung dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produksi ayam kampung. Persilangan ini menghasilkan ayam super, jopor, kopor, atau kampus. Telur betina harus menghasilkan telur yang bagus, cangkang telur yang bagus, dan kualitas telur yang bagus. Galur jantan dan betina dengan ciri-ciri tersebut akan menghasilkan ayam dengan kualitas tinggi, badan besar, telur besar, produksi telur bagus, dan cangkang telur bagus. Ayam ini akan menjadi kelompok terakhir sehingga tidak dapat berkembang biak. Oke, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok F yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan Mas Rizky Fadilah. Oke, ada gak? Suaranya ada gak? Tes. Ada. Di sini aku mau nanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Fadilah dengan NIM D1A022191. Nah, di sini saya mau nanya contoh pakan apa yang dapat meningkatkan produktivitas ayam kampung. Halo, ada gak sih suaraku? Ada kok, ada. Udah kan? Diulangi apa enggak ya? Enggak, udah. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rizky, yaitu contoh pakan yang dapat meningkatkan produktivitas ayam kampung. Untuk pakannya ada pakan organik, yaitu dedak, jagung, beras merah, ampas tahu, ikan asin. Dan juga pakan organik yang memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik dan ramah lingkungan. Dan juga dapat meningkatkan kualitas telur dan daging ayam kampung. Adakah yang ingin ditanyakan lagi atau ada sanggahan buat Mas Rizky? Cukup, terima kasih. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi atau bisa dicukupkan? Cukup. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok G. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.